Mengapa ketika terjadi perselingkuhan, pihak yang selalu disalahkan itu perempuan? Nah, ini pertanyaan menarik, Mbak Ai. Dan pertanyaan ini pasti munculnya dari kaum ibu ya, pihak perempuan. Sebenarnya tidak hanya perempuannya yang disalahkan, tapi juga laki-lakinya. Apalagi nanti kalau kasus ini sampai beredar di tengah masyarakat, apalagi sampai diajukan ke pengadilan, gugat cerai ya. Maka suaminya secara sosial juga dia mendapatkan aib, apalagi hubungannya dengan orang tuanya, apalagi hubungannya dengan anaknya apabila punya anak. Jadi sebenarnya kalau terjadi perselingkuhan, baik pihak laki-laki yang selingkuh maupun pihak perempuan selingkuhannya atau disebut pelakor segala macam ya, itu sama-sama mendapatkan sanksi sosial sebenarnya. Nah, saya justru ingin menjelaskan begini, perselingkuhan ini kalau dimaksudkan sebagai perzinaan, maka baik laki-lakinya maupun perempuannya sama-sama berdosa, sama-sama mendapatkan sanksi pidana. Bahkan kalau di dalam hukum Islam, hukum asalnya sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dihukum dera atau cambuk sampai 100 kali cambukan. Jadi sama-sama mendapatkan sanksi pidana dalam hal ini. Ini bahkan dalam konteks ayat tadi itu zina ghairu muhsan. Maksudnya zina bagi laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, bujang maupun gadis. Akan tetapi bagi pelaku zina muhsan yang sudah menikah, hukum asalnya lebih berat lagi. Harus dirajam ya. Ditimpukin batu sampai mati ya. Jadi hukumnya berat, tidak hanya buat perempuannya tapi buat laki-lakinya. Nah, yang kedua, kalau perselingkuhan yang kita maksudkan ini adalah poligami tanpa izin atau nikah siri, maka perlu dijelaskan begini, di Indonesia, di dalam fikih Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang kemudian sudah diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, juga dikuatkan dalam kompilasi hukum Islam tahun 1991, poligami mendapatkan ruang ya, masih diperbolehkan, akan tetapi ketentuannya diatur sedemikian rupa, yakni pihak suami yang akan mengajukan poligami minta izin kepada pengadilan agama. Sekali lagi, izinnya kepada pengadilan agama, bukan kepada istri ya. Karena kalau izinnya kepada istri, nanti istri bisa dalam kondisi tertekan. Jadi izinnya kepada pengadilan agama. Nah, di situ melibatkan pihak istri juga. Pengadilan agama memastikan bahwa pihak yang mengajukan poligami ini sudah siap melakukan poligami dengan berbagai konsekuensinya, termasuk juga di dalam perizinan ini nanti akan diatur sedemikian rupa mengenai harta bersama, karena ini menyangkut kelangsungan hidup istri pertama maupun anak-anaknya terutama ya, karena biasanya istri kedua ini lebih menggoda dalam tanda kutip ya. Maka pengadilan memastikan bahwa kalau benar-benar terjadi poligami, benar-benar suami berlaku adil ya, dalam pengertian yang sesungguhnya, termasuk di dalam pengelolaan materi. Jadi kalau yang dimaksud perselingkuhan ini adalah pernikahan kedua dan seterusnya, maka ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa dan diperketat. Tujuannya apa? Agar benar-benar poligami ini tidak disalahgunakan ya. Nah, poligami pun kalau diizinkan di Indonesia ini tetap harus melalui prosedur, tidak bisa ditempuh dengan cara siri ya, atau nikah siri. Nah, sayangnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, di dalam kompilasi hukum Islam itu pun juga belum terdapat sanksi ya. Jadi bagi pelaku poligami tak sesuai prosedur, atau pelaku nikah siri, atau bahkan juga di dalam pernikahan anak di bawah umur, itu belum ada ketentuan mengenai sanksinya. Jadi ini berbeda dengan hukum keluarga di Malaysia. Pelaku poligami tanpa izin, nikah siri, atau pernikahan anak itu bisa dihukum sampai 6 bulan penjara. Nah, di kita belum ada sanksinya. Jadi Undang-Undang Perkawinan ini masih perlu direvisi ya, terutama pada aspek sanksi bagi pelaku Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, atau Undang-Undang Hukum Keluarga itu ya.